Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yaitu pembentukan alam semesta dan tata surya. Kami terdiri dari Fitri Lestari, Safira Ailida, Ismi Azizah, dan Nadira Rahima dari PG PAUD 2019A. Lanjut. Di sini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama, pembentukan alam semesta, kedua, galaksi, yang ketiga, matahari, yang keempat, bintang, yang kelima, planet dan benda angkasa, yang keenam, aurora, dan yang ketujuh, pembentukan tata surya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang pembentukan alam semesta. Di sini akan dibahas teori pembentukan alam semesta. Alam semesta terbentuk sekitar 13,77 miliar tahun yang lalu, menurut model dentuman besar, didasarkan pada pengamatan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis, struktur skala besar, dan pergeseran merah supernova jauh, dengan terbentuknya partikel, atom, gravitasi, bintang, galaksi, ruang, waktu, materi, dan energi. Dengan lebih dari 95% alam semesta hadir dalam bentuk terselubung energi gelap dan materi gelap yang tidak dapat dijelaskan dan dideteksi secara langsung. Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Demikianlah Allah menciptakan langit dan bumi. Dari semula tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan sesuatu dengan perkataan kun, yang berarti jadilah. Perkataan ini adalah penyederhanaan tentang maha besarnya kekuasaan Allah. Apa saja yang dikehendaki untuk ditetapkan, semua terjadi dengan mudah. Kata fayakun yang berarti maka jadilah, di sini tidak mesti diartikan bahwa sesuatu itu terjadi seketika, melainkan melalui tahapan proses yang memerlukan waktu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui beberapa masa. Dalam sejumlah surah, Al-Quran selalu menggunakan istilah fi sitati ayam, yang dapat diterjemahkan dalam arti 6 hari, 6 masa, atau 6 periode. Berikut merupakan 6 masa, yaitu masa pertama, masa sejak Big Bang dari singularitas sampai pada gaya gravitasi dari gaya tunggal, menjadi awal terbentuknya ruang, waktu, dan materi. Masa kedua, alam semesta mengembang, di mana antar galaksi saling menjauhi dan langit semakin meninggi melalui proses perubahan yang bertahap. Masa ketiga, masa terbentuknya matahari, yang berfungsi sebagai sumber cahaya, dan bumi berputar pada porosnya, sehingga terjadi perubahan siang dan malam. Masa keempat, masa munculnya daratan akibat tubrukan antara sebuah komet dengan matahari, sehingga sebagian massa matahari terpental keluar, yang nantinya akan berubah jadi planet, salah satunya yaitu planet bumi. Masa kelima, bumi menjadi ada air yang bersumber dari komet yang menghantam bumi. Kandungan dalam komet bereaksi ketika bertabrakan dengan unsur yang ada di bumi. Setelah air terbentuk, tumbuhan mulai bermunculan. Masa keenam, masa terakhir ini terbentuk gunung setelah daratan tercipta, dan setelah pembentukan air serta tumbuhnya tanaman. Fungsi gunung yaitu menyeimbangkan kerak bumi dan mencegah goyangnya tanah. Setelah gunung terbentuk,
barulah hewan dan manusia muncul. Nah, di sini terdapat beberapa teori pembentukan alam semesta. Yang pertama, teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Ahli yang mencetuskan atau menemukan teori ini adalah Alexandra Friedman pada tahun 1922, yaitu ahli fisika berasal dari Rusia. Isi dari teori yang diungkapkan bahwa struktur alam semesta selalu berubah atau dinamis. Berdasarkan teori dentuman besar atau teori Big Bang, alam semesta terdiri dari massa yang sangat besar dan massa jenis yang sangat besar juga. Kemudian, adanya reaksi inti mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat, sehingga menjauhi pusat ledakan. Ledakan dahsyat itu terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Berikut merupakan gambar dari teori Big Bang. Lanjut. Yang kedua yaitu teori keadaan tetap atau steady state theory. Fritz Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi merupakan 3 orang ahli autofisika yang menemukan teori keadaan tetap. Mereka berasal dari Inggris dan ditemukan pada tahun 1948. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta itu tidak mempunyai awal dan alam semesta tidak akan berakhir atau akan ada sepanjang masa. Teori keadaan tetap menyatakan bahwa alam semesta itu bersifat tetap atau tidak berubah statis. Teori keadaan tetap sangat terkenal pada abad ke-20. Namun teori ini mendapatkan penolakan dari beberapa ahli, kosmolog, hingga para ilmuwan lainnya. Kenapa? Karena adanya sebuah kebenaran yang berhubungan dengan teori ledakan dan alam semesta memiliki batasan usia. Lanjut. Yang ketiga yaitu teori mengembang dan memampat, the oscillating theory. Teori mengembang dan memampat dirancang oleh Fritz Hoyle, berasal dari Inggris dan merupakan ahli dalam bidang astrofisika. Dalam teori ini, galaksi baru akan muncul dan terbentuk untuk menggantikan galaksi yang sudah tidak ada. Isi dari teori mengembang dan memampat, setiap satu siklus akan mengalami masa ekspansi atau mengembang dan satu masa kontraksi atau memampat. Lanjut. Yang keempat, terdapat teori alam semesta kuantum. Pada tahun 1966, teori alam semesta kuantum diciptakan oleh William Lane Craig. Dalam teori ini, alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di dalam alam semesta hanya ada partikel-partikel subatomik. Lanjut. Yang kelima, teori berayun. Teori berayun merupakan kelanjutan dari teori dentuman atau ledakan besar. Para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang yang saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakan yang semakin melambat dan berhenti hingga mengkerut akibat gaya gravitasi. Setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan memadat dan meledak. Lanjut. Pembahasan yang kedua yaitu galaksi, yang mana kita akan bahas apa itu galaksi dan bentuk-bentuk galaksi. Lanjut. Galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang membangun suatu sistem atau tatanan bintang. Sedangkan bagian dari galaksi yaitu bintang, meteor, planet, dan benda langit lainnya yang tersusun secara berkelompok. Di sini kita akan bahas beberapa galaksi. Yang pertama, galaksi Bima Sakti. Dalam bahasa Inggris, galaksi Bima Sakti disebut Milky Way. Nah, istilah diambil dari bahasa Yunani Galaxias dan bahasa Latin Via Lactea, artinya susu. Rumah bagi tata surya.
Galaksi Bima Sakti ini merupakan rumah bagi tata surya, karena di dalam galaksi Bima Sakti itu terdapat matahari dan juga bumi. Bentuk galaksi Bima Sakti ini adalah spiral dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Tetangga terdekat dari galaksi ini memiliki jarak 150.000 tahun cahaya yang berada di belahan langit selatan dan nama galaksi Magellan. Gambar yang berbentuk lingkaran itu merupakan galaksi Bima Sakti, dan sedangkan di sampingnya itu merupakan galaksi Magellan. Nah, kenapa Bima Sakti? Nah, di sini saya mendapat sebuah informasi bahwa sebutan Bima Sakti dalam astronomi orang Jawa diilhami dari gambaran tokoh pewayangan, yaitu Bima, yang tengah dililit ular naga, sebagian diceritakan dalam lakon Bima Suci. Milky Way sendiri diberikan karena galaksi ini terlihat seperti jalur susu di langit bumi. Dan penemu dari galaksi Bima Sakti ini adalah William Hershey. Nah, yaitu merupakan astronom Inggris dan berhasil mengidentifikasi Bima Sakti tersebut. Selanjutnya ada galaksi Ursa Mayor. Nah, jarak galaksi Ursa Mayor dengan galaksi Bima Sakti sekitar 10 juta tahun cahaya. Galaksi ini berbentuk elips dan memiliki ruang yang besar. Posisi atau letak galaksi berada di langit belahan utara, dan galaksi ini sangat bermanfaat bagi nelayan karena bisa memberikan patokan pada kapal yang sedang berlayar di malam hari. Bintang Dub merupakan bintang yang paling terang di galaksi Ursa Mayor. Berikut merupakan gambar dari galaksi Ursa Mayor. Nah, dalam bahasa Inggris, Ursa Mayor itu merupakan rasi bintang yang berarti beruang besar. Lanjut. Yang ketiga ada galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda mempunyai nama Messier 31 M31 atau NGC 224. Saat malam hari cerah, galaksi bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa alat bantu untuk melihatnya. Jika dilihat, maka galaksi akan tampak seperti kabut tipis di langit utara. Bentuk dari galaksi Andromeda yaitu spiral, dan galaksi ini memiliki isi sekitar 1 triliun bintang yang bergerak mendekati galaksi Bima Sakti dengan kecepatan 300 km per detik. Dan situ merupakan gambar dari galaksi Andromeda. Dan yang putih itu merupakan contoh gambar galaksi ketika terlihat dari langit. Nah, pertama kali galaksi ini ditemukan oleh Bapak Abdurrahman As-Sufi yang merupakan ilmuwan Muslim dari Persia. Nah, galaksi ini terletak di belahan langit utara, sekitar 41 derajat sebelah utara khatulistiwa langit. Diamati galaksi ini bisa kita lihat sekitar bulan September, Oktober, atau November. Nah, Bapak Abdurrahman As-Sufi ini menuangkan apa itu galaksi Andromeda pada karyanya yang melegenda tentang kumpulan teks astronomis berjudul Suwar al-Kawakib, dalam bahasa Inggris Book of Five Stars, yaitu beliau menuliskan tentang benda ruang angkasa yang ia sebut awan kecil. Awan kecil itu ternyata adalah galaksi Andromeda. Lanjut. Yang keempat ada galaksi Black A. Sebutan atau nama lain dari galaksi Black A itu adalah Putri Tidur. Bagi beberapa astronot, galaksi ini bisa dilihat menggunakan teleskop dengan ukuran kecil. Ada saluran spektakuler berwarna gelap di dalam galaksi Black A. Saluran itu dapat menghisap debu dari depan inti galaksi. Nah, ditemukan oleh astronomis Prancis, yaitu Charles Messier, tahun 1781. Nah, galaksi Black A ini memiliki cincin kabut dan berwarna gelap mengelilingi intinya yang cukup terang. Messier melihat galaksi ini seperti mata, maka galaksi ini dinamakan Black A. Di sumber lain juga ditemukan bahwa galaksi ini ditemukan oleh Johann Bode pada tahun 1779 dan menamai galaksi ini sebagai galaksi Putri Tidur atau Sleeping Beauty Galaxy.
Selanjutnya, bentuk-bentuk galaksi. Dan di sini ada 3 bentuk galaksi. Yang pertama, bentuk galaksi elips, berbentuk bundar sampai bola pepat. Struktur dari galaksi elips ini yaitu bentuknya tidak terlalu jelas. Hal yang terkandung di dalam galaksi jenis elips yaitu materi antar bintang dan anggotanya terdiri dari bintang-bintang tua. Di jajaran yang pertama itu merupakan contoh dari galaksi jenis elips. Dan yang kedua itu ada galaksi bentuk spiral, di mana jenis galaksi yang paling sering didengar oleh banyak orang. Galaksi tipe spiral mempunyai bagian yaitu halo atau bagian lengan galaksi dan bulk, bagian pusat galaksi yang menonjol. Anggota yang dimiliki dari galaksi spiral yaitu bintang-bintang muda dan bintang tua. Dan yang di jajaran tengah itu merupakan galaksi bentuk spiral. Dan Andromeda itu merupakan salah satu dari galaksi yang berbentuk spiral. Yang terakhir ada galaksi dengan bentuk tidak beraturan, memiliki materi antar bintang yang terdiri dari gas dan debu. Anggota dari galaksi dengan bentuk tidak beraturan itu sama seperti di galaksi spiral, yaitu bintang-bintang muda dan bintang-bintang tua. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silahkan. Materi selanjutnya adalah matahari. Di sini akan dibahas matahari dalam perspektif sains, matahari dalam perspektif Islam, dan peran matahari bagi kehidupan. Matahari dalam perspektif sains. Matahari merupakan benda langit terbesar di dalam sistem tata surya. Matahari tersusun atas gas yang sangat panas dan berpijar. Menurut Ganau, seorang sarjana ilmu alam, bahwa panas matahari itu diakibatkan dari hasil proses pemecahan unsur-unsur utama, terutama unsur zat cair. Para ahli memperkirakan bahwa panas matahari itu sekitar 6.000 derajat Celcius. Bagian inti matahari sekitar 15-20 juta derajat Celcius. Matahari sebagai sumber utama energi di permukaan bumi, sumber energi fotosintesis, lalu membuat bumi hangat dalam kehidupan, membantu pembentukan vitamin D yang bagus untuk manusia, dan membuat udara dan air bersirkulasi dengan baik. Lanjut. Matahari dalam perspektif Islam. Matahari itu berasal dari kata asyams atau syamsah al-qoladoh yang memiliki arti kalung yang menyala yang berlubang besar di tengah-tengahnya. Matahari dinamakan demikian karena merupakan bintang yang terbesar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh jejak pengaruhnya yang dilihat oleh indera. Dalam Al-Quran terdapat surah Asy-Syams. Di ayat pertama ini, Allah bersumpah atas ciptaannya, yaitu matahari, yang berbunyi wasyamsi wadduhaha. Artinya yang memiliki arti demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Matahari terus-menerus terbit dan terbenam, saling bergantian di atas permukaan bumi. Hal ini terjadi karena bumi terus berputar mengelilingi porosnya di hadapan matahari, sehingga terjadilah siang dan malam di atas permukaan bumi secara bergantian. Hal ini akan terus berlangsung hingga hari akhir atau hari kiamat tiba. Beredarnya matahari dan bulan juga mengikuti pola yang teratur dengan periode yang ditentukan. Hal ini dijelaskan juga dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 yang memiliki arti, Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi, matahari itu berotasi sebagaimana bintang-bintang lain pada sumbunya masing-masing. Rotasi matahari disebabkan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi matahari juga berfungsi menahan 9 planet yang menjadi anggotanya, sehingga mereka berevolusi mengelilingi matahari tersebut. Lanjut.
Lalu peran matahari bagi kehidupan. Yang pertama, itu panas matahari memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup di bumi. Selain itu, panas matahari memungkinkan adanya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim. Yang kedua, cahaya matahari dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan berklorofil untuk melangsungkan fotosintesis, sehingga tumbuhan dapat tumbuh serta menghasilkan oksigen dan berperan sebagai sumber pangan bagi hewan dan manusia. Yang ketiga, panel-panel surya yang dipasang di atap rumah berguna untuk menangkap sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Yang keempat, pergerakan bumi saat mengelilingi matahari menyebabkan terjadinya berbagai musim di belahan bumi ini. Lanjut. Yang kelima, matahari menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya yang bergerak mengelilinginya. Jadi, keseluruhan sistem tata surya dapat berputar di luar angkasa karena ditahan oleh gaya gravitasi matahari yang sangat besar. Lalu yang keenam, matahari sebagai penunjuk waktu. Dikarenakan adanya fenomena pergantian siang dan malam dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan waktu di bumi. Lanjut. Ini ada quotes dari Socrates, "In every person there is a sun, just let them shine." Lanjut. Selanjutnya, bintang. Di sini akan dibahas bintang dalam perspektif sains dan bintang dalam perspektif Islam. Bintang dalam perspektif sains. Menurut KBBI, bintang diartikan sebagai benda langit yang terdiri atas gas menyala seperti matahari. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya. Bintang terlihat di langit pada waktu malam hari seperti titik kecil yang bercahaya sendirian. Namun sebenarnya bintang adalah benda raksasa yang sangat panas sekali dengan suhu beribu-ribu derajat Celcius. Bintang memiliki cahayanya sendiri, bukan cahaya pantulan dari benda lain. Berbeda halnya dengan planet dan satelit yang kelihatannya bercahaya itu. Sebenarnya cahaya dari pantulan sinar matahari. Lalu besarnya bintang di langit ada yang lebih besar dari matahari, dan diperkirakan para ahli ada 25% dari 100 miliar jumlah bintang dalam galaksi ini. Lanjut. Bintang dalam perspektif Islam. Bintang berasal dari kata al-najm, yakni yang memiliki cahaya dan tampak bagi penghuni bumi. Dr. Zakir Naik dalam bukunya yang berjudul The Quran and the Modern Science mendefinisikan bintang sebagai benda langit yang tersebar di langit dunia ini. Mereka berbentuk bulat atau semi bulat, bergas, mudah terbakar, memancarkan cahaya, dan saling berhubungan satu sama lain melalui gravitasi. Bintang-bintang tersebut memiliki massa yang sangat besar, ukuran, dan suhu yang tinggi. Bintang juga memancarkan gelombang cahaya, ada yang nampak, ada juga yang tidak. Bintang juga disebutkan dalam Quran Surah At-Tariq ayat 1-3 yang berbunyi, "Wassama awat Tariq, wama adraka mat Tariq, an-najmus sakib." Artinya, demi langit yang datang pada waktu malam hari, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. Menurut ayat Al-Quran tersebut, bintang mempunyai cahayanya sendiri yang menembus ruang angkasa, sehingga cahayanya sampai di bumi dan dapat dilihat oleh mata di waktu malam. Ada quotes dari Martin Luther King Jr. "Only in the darkness you can see the stars." Oke. Lanjut.
Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai planet dan juga benda angkasa. Di sini yang akan dibahas yaitu mengenai planet dalam tata surya, karakteristik planet, klasifikasi planet, dan juga benda angkasa lain. Next. Nah, apa sih itu planet? Planet adalah anggota dari tata surya yang mengitari matahari dengan orbit atau lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Planet tidak mempunyai cahaya sendiri, melainkan cahaya yang dipantulkan oleh planet adalah berasal dari matahari. Jadi tata surya kita ini terdiri dari planet-planet yang mengelilingi matahari. Semua planet itu beredar mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Masing-masing planet itu beredar mengelilingi matahari melalui lintasan tertentu berbentuk elips yang disebut dengan orbit. Next. Nah, ini merupakan planet dalam tata surya kita. Berjumlah 8. Jika dilihat dari letak ataupun urutannya, maka planet yang paling dekat dengan matahari itu adalah planet Merkurius. Sedangkan planet yang terjauh dari matahari adalah planet Neptunus. Sedangkan jika dilihat dari ukurannya, maka planet yang terkecil adalah planet Merkurius, sedangkan planet terbesar adalah planet Jupiter. Next. Selanjutnya ada karakteristik sebuah planet. Nah, benda-benda langit yang ada di tata surya kita dapat dikatakan sebagai sebuah planet apabila memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, planet harus mengorbit sebuah bintang. Planet itu harus bergerak, tidak boleh diam, dan lintasannya itu harus melintasi sebuah bintang. Yang kedua, planet harus cukup besar untuk memiliki gravitasi yang cukup untuk memaksanya menjadi bentuk bola. Yang ketiga, planet harus cukup besar, sehingga gravitasinya membersihkan objek lain dengan ukuran serupa di dekat orbitnya di sekitar matahari. Jadi planet ini harus memiliki ukuran yang cukup besar, karena semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula gravitasi yang ada di dalamnya. Dan gravitasi-gravitasi tersebut dapat melindungi planet dari objek-objek lain yang ada di sekitar orbitnya. Next. Nah, selanjutnya ada rotasi dan juga revolusi planet. Apa sih rotasi planet itu? Rotasi planet ini merupakan waktu yang diperlukan planet untuk berputar pada porosnya. Nah, jadi planet itu terus bergerak, tidak pernah diam, dan biasanya rotasi planet ini disebut sebagai waktu 1 hari dari planet tersebut. Sedangkan revolusi planet merupakan waktu yang diperlukan planet untuk mengelilingi matahari dalam orbitnya. Biasanya disebut sebagai waktu 1 tahun planet tersebut. Lanjut. Nah, selanjutnya ada klasifikasi planet. Planet dalam tata surya kita itu terbagi menjadi 2, ada planet dalam dan juga planet luar. Planet dalam atau inner planet merupakan planet yang jaraknya paling dekat dengan matahari. Memiliki karakteristik hanya memiliki 1 atau 2 satelit, terdiri dari batuan dan juga logam. Ukurannya jauh lebih kecil daripada planet luar. Rotasi planetnya lebih lambat daripada planet luar. Kelompoknya yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan juga Mars. Yang kedua ada planet luar atau outer planet. Merupakan planet yang jaraknya itu jauh dari matahari. Memiliki karakteristik kalau tadi planet dalam satelit tidak memiliki satelit, maka kalau planet luar ini memiliki banyak satelit, bisa lebih dari 10. Terus terdiri dari hidrogen dan juga helium yang merupakan gas-gas ringan. Ukurannya jauh lebih besar daripada planet dalam dan rotasinya itu jauh lebih cepat daripada planet dalam. Next. Nah, ini merupakan planet-planet yang ada dalam tata surya kita. Yang pertama itu ada planet Merkurius. Planet ini merupakan planet yang paling dekat dengan matahari, merupakan planet terkecil planet terkecil dalam tata surya dan tidak memiliki satelit dan juga atmosfer. Yang kedua ada planet Venus, merupakan planet kedua dari matahari, merupakan planet terpanas sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya, tidak memiliki satelit, dan merupakan satu-satunya planet yang berotasi searah dengan jarum jam, serta sering disebut sebagai bintang kejora karena planet Venus ini mampu mengeluarkan cahaya. Yang ketiga, bumi. Bumi ini merupakan tempat kita tinggal, diselimuti oleh atmosfer yang dapat melindungi bumi dari radiasi dan juga meteor. 70% isi bumi ini berupa lautan dan 30% berupa daratan, memiliki gaya tarik gravitasi bumi yang menyebabkan semua makhluk hidup yang ada di bumi itu tidak terpental keluar angkasa.
dan memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Yang keempat ada planet Mars, merupakan planet berwarna merah, sering disebut sebagai planet merah karena sebagian besar permukaannya itu terdiri dari tanah merah. Selanjutnya ada planet luar yaitu Jupiter, merupakan planet terbesar di tata surya, sering disebut dengan planet gas karena di dalamnya itu tidak ada permukaan padat dan merupakan planet yang memiliki satelit paling banyak yaitu berjumlah 79 satelit. Selanjutnya ada planet Saturnus, merupakan planet raksasa gas dan memiliki beberapa cincin. Planet ini merupakan planet terbesar setelah Jupiter. Planet ini memiliki lingkaran cincin yang mengelilingi planetnya. Selanjutnya ada planet Uranus. Planet Uranus merupakan planet yang memiliki jari-jari terbesar ketiga. Planet ini memiliki warna biru muda. Planet ini memiliki cincin yang berbentuk vertikal. Jadi Uranus ini juga memiliki cincin seperti Saturnus, cuma bentuknya vertikal. Dan dia cincinnya itu sangat tipis sehingga tidak terlihat oleh kasat mata. Dan yang terakhir ada planet Neptunus, merupakan planet terjauh dari matahari, sangat sedikit mendapatkan cahaya, sehingga suhu di sana itu sangat dingin, dan memiliki 14 satelit alami. Next. Selanjutnya, selain terdapat planet, matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya, terdapat pula benda angkasa lain, yaitu ada asteroid, komet, dan juga meteor. Asteroid merupakan tata surya yang terdiri dari batuan dan mineral logam baku. Jika dilihat dari gambarnya, maka bentuk asteroid ini seperti batu. Yang kedua ada komet. Komet merupakan benda antar planet berupa bongkahan es dan debu yang mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips. Komet ini merupakan benda langit terang dengan ekor yang panjang. Cahayanya itu ditampakkan merupakan hasil dari pantulan dari cahaya matahari. Komet ini biasa disebut dengan bintang berekor. Yang ketiga ada meteor atau meteoroid. Merupakan bagian dari asteroid yang terpisah. Merupakan benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari dalam lintasan tidak tetap. Meteoroid ini dapat masuk ke dalam bumi. Biasa kita kenal dengan meteor atau bintang jatuh. Nah, meteor yang jatuh ke bumi itu akan tampak seperti bola api. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aurora. Pembahasannya yaitu apa itu aurora dan bagaimana aurora itu dapat terjadi. Lanjut. Aurora atau cahaya kutub adalah fenomena alam yang menghasilkan pancaran cahaya yang menyala-nyala di langit malam pada lapisan ionosfer dari sebuah planet, sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki oleh planet dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Aurora ini merupakan fenomena atau kejadian alam yang sangat jarang terjadi. Biasanya aurora ini muncul di daerah-daerah berkutub, baik itu kutub utara ataupun kutub selatan. Aurora yang muncul di kutub utara biasa disebut dengan aurora borealis, sedangkan aurora yang sering muncul di kutub selatan biasa disebut dengan aurora australis. Next. Nah, bagaimana sih aurora dapat terjadi? Aurora dapat terjadi karena atmosfer bumi berinteraksi dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari, sehingga menghasilkan pancaran cahaya yang berwarna seperti hijau, biru, ungu, dan merah yang biasa disebut dengan aurora. Aurora ini merupakan hasil interaksi antara medan magnet yang dimiliki oleh planet dengan partikel yang dipancarkan oleh matahari, sehingga menghasilkan cahaya yang menyala-nyala. Nah, warna-warni dari cahaya aurora ini disebabkan oleh komposisi atmosfer yang terdiri dari berbagai macam molekul seperti oksigen dan juga nitrogen. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pembentukan tata surya. Dan di pembahasan ini akan membahas tentang teori pembentukan tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Sistem planet yang dihuni oleh manusia
Saat ini dinamakan tata surya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan solar system. Dinamakan solar atau surya karena sistem ini mengorbit bintang induk, yaitu matahari. Kata solar ini berasal dari bahasa Latin sol, yaitu matahari, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan matahari disebut dengan solar. Adapun pengertian lain yaitu tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang terikat padanya oleh gravitasi. Ini meliputi 8 planet, puluhan satelit, jutaan asteroid, komet, dan meteoroid. Selanjutnya ada teori pembentukan tata surya. Yang pertama ada teori nebula. Teori kabut atau nebula ini mengungkapkan terbentuknya tata surya melalui 3 tahap. Pada mulanya, matahari dan planet itu masih berbentuk kabut yang besar dan sangat pekat. Lalu kabut itu kemudian berputar dan berpindah dengan kuat sehingga kemudian terjadilah suatu pemadatan pada pusat lingkaran yang selanjutnya terbentuklah matahari. Pada saat yang sama, materi lain terbentuk dengan massa yang lebih kecil yaitu planet yang kemudian bergerak mengelilingi matahari. Gerakan berputarnya planet pada suatu orbit yang sama dan tetap ini kemudian membentuk suatu susunan tata surya ataupun yang bisa disebut juga dengan keluarga matahari. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804, yaitu seorang ilmuwan dan filsuf Jerman, orang yang pertama kali mengemukakan teori nebula. Menurutnya, tata surya terbentuk dari gumpalan kabut yang terdiri dari beragam gas. Pada mulanya, gas-gas bermassa besar ini menarik gas dengan massa kecil di sekelilingnya sehingga akhirnya membentuk gumpalan gas yang menyerupai cakram. Selanjutnya ada teori planet simal. Teori planet simal ini dikemukakan pada tahun 1905 oleh Moulton dan Chamberlain seperti teori Moulton, Van Laplace dan Chamberlain yang memiliki anggapan bahwa tata surya ini berasal dari kabut. Namun berbeda dengan teori Van Laplace, ia menyatakan terdapat gumpalan kabut berbentuk pola. Chamberlain dan Moulton menyatakan gumpalan kabut yang berbentuk tata surya terbentuk lilin atau spiral sehingga akhirnya terbentuklah kabut lilin. Kabut lilin ini sendiri terdiri dari butiran material yang disebut sebagai planet simal yang setiap diantaranya memiliki lintasan orbit bebas hingga pada akhirnya terjadilah tumbukan antara planet simal. Dikarenakan tumbukan yang berulang serta gaya gravitasi, terjadilah penumpukan planet simal sehingga menjadi gumpalan yang lebih besar. Gumpalan terbesar ini sendiri berpusat di kabut lilin sehingga pada akhirnya menjadi matahari. Seperti gumpalan-gumpalan yang lebih kecil kemudian menjadi planet-planet yang kemudian berevolusi mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu ada teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini lebih dikenal dengan teori hipotesis tidal James Jeffreys. Teori pasang surut ini kemudian dikemukakan pada tahun 1707 sampai 1788 oleh Buffon. Ia mengemukakan bahwa tata surya ini berasal dari materi matahari yang kemudian bertabrakan dan terlempar ke sebuah komet. Teori ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1919 oleh Sir James Jeans and Harold Jeffreys. Jeffreys and Jeans ini menyatakan pendapat bahwa sebuah bintang besar yang mendekati matahari akan menyebabkan efek pada kabut matahari, yaitu efek pasang. Bintang besar ini kemudian menimbulkan kekuatan yang dapat menarik dan melepaskan massanya yang sebagian kepada matahari sehingga akhirnya berputar, pecah, dan mendingin perlahan menjadi satelit dan planet seperti sekarang ini. Selanjutnya ada teori awan debu atau protoplanet. Carl von
Weizsäcker, seorang ahli astronomi Jerman pada tahun 1940-an, mengemukakan pendapatnya dalam teori protoplanet tentang pembentukan tata surya melalui teorinya ini. Teori ini sendiri disempurnakan pada tahun 1950-an oleh Gerard P. Kuiper. Mereka melakukan perbaikan terhadap teori-teori sebelumnya. Teori yang paling banyak diterima orang karena dianggap memenuhi syarat untuk keadaan yang ditemukan, baik di dalam maupun di luar tata surya. Dasar teori protoplanet sendiri adalah matahari dan planetnya yang berasal dari kabut gas. Kabut gas ini sendiri tersebar tipis-tipis di angkasa dalam jumlah yang banyak. Karenanya, pengaruh gaya tarik antar molekul dalam kabut gas tersebut perlahan-lahan menjadi gumpalan yang kian padat. Keadaan ini sendiri disebabkan oleh gerak gas yang berputar dengan tidak beraturan pada kumpulan kabut. Namun, gerak ini kemudian menjadi perlahan dan berputar yang memadatkan dan memipihkan kabut sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.